Bendera adalah sepotong kain atau kertas yang berbentuk segi empat atau segitiga yang dipergunakan sebagai lambang negara, perkumpulan badan, dan sebagainya, atau sebagai tanda panji-panji tunggul, dan sering dikibarkan di tiang. Umumnya bendera digunakan secara simbolis untuk memberikan sinyal atau identifikasi. Dimulai pada abad ke-17 telah menjadi kebiasaan bagi kapal laut untuk membawa bendera kebangsaan mereka. Bendera-bendera ini akhirnya berkembang menjadi bendera nasional dan bendera maritim. Bendera juga menjadi sarana pilihan komunikasi di laut, bahkan hingga memunculkan berbagai sistem sinyal bendera, seperti bendera sinyal maritim nasional. Bendera pada saat zaman peperangan digunakan untuk membantu koordinasi militer di medan perang, dan bendera juga menjadi alat yang umum digunakan sebagai sinyal dasar atau identifikasi, terutama di lingkungan di mana komunikasi menjadi hal yang menantang. Penggunaan bendera di luar konteks militer atau angkatan laut dimulai dengan munculnya semangat nasionalis pada akhir abad ke-18, dan pada abad ke-19 itu menjadi umum untuk setiap negara berdaulat untuk memperkenalkan bendera nasionalnya. Salah satu negara yang berkedaulat dan juga yang akan berulang tahun di bulan ini ialah negara kita tercinta Indonesia. Juga memiliki bendera yang bersejarah, yaitu bendera merah putih. Bendera ini diambil dari warna panji atau pataka kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur pada abad ke-19. Akan tetapi, ada pendapat bahwa pemuliaan terhadap warna merah dan putih dapat ditelusuri akar asal mulanya dari mitologi bangsa Austronesia mengenai Bunda Bumi dan Bapak Langit. Keduanya dilambangkan dengan warna merah tanah dan putih langit. Karena hal ini lah warna merah dan putih kerap muncul dalam lambang-lambang negara berbangsa Austronesia seperti Tahiti, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, sampai Madagaskar. Bendera adalah secari kain yang dikibarkan dan melambangkan sesuatu, sekalipun hanya sebatas kain. Namun keberadaan bendera merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh suatu negara atau bangsa. Oleh sebab itu, bagi setiap negara atau bangsa wajib memiliki bendera karena merupakan lambang kedaulatan, kehormatan, dan kemerdekaan negara atau bangsa tersebut. Apalah artinya negara yang berkedaulat tanpa adanya bendera yang menjadi bukti konkret kedaulatan atau kemerdekaan negara tersebut. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa fungsi atau manfaat bendera bagi negara adalah sebagai identitas dan jati diri bangsa, kedaulatan bangsa, dan lambang tertinggi bangsa. Digunakan untuk melambangkan suatu negara untuk menunjukkan kedaulatannya, entah itu bendera negara kita ataupun bendera negara di luar sana. Mereka memiliki makna dan fungsi manfaat yang besar bagi dunia. Untuk memperingati Hari Kebangsaan 17 Agustus, marilah kita lebih memahami, menghargai, serta mencintai apa yang negara dunia kita tinggalkan sebagai sejarah. Fungsi teks hasil observasi yang pertama, dapat mengetahui informasi tentang bendera. Yang kedua, kita dapat mengetahui manfaat dan fungsi dari bendera. Pernyataan umum, bendera adalah sepotong kain atau kertas yang berbentuk segi empat atau segitiga yang dipergunakan sebagai lambang negara, perkumpulan, badan, dan sebagainya. Bendera juga memiliki arti sebagai secari kain kibaran yang berwarna, kadang-kadang juga bergambar dan atau bertulisan, yang dikibarkan sebagai lambang cita-cita manusia dan tanda kehormatan dari yang mempergunakannya. Umumnya bendera juga digunakan secara simbolis untuk memberi sinyal atau identifikasi.
dimulai pada awal abad ke-17 telah menjadi kebiasaan bagi kapal laut untuk membawa bendera kebangsaan mereka. Bendera-bendera ini akhirnya berkembang menjadi bendera nasional dan bendera maritim. Bendera juga menjadi sarana pilihan komunitas di laut, bahkan juga memunculkan berbagai sistem sinyal bendera, seperti bendera maritim internasional. Bendera pada zaman peperangan digunakan untuk membantu koordinasi militer di medan perang, dan bendera juga menjadi alat yang umum digunakan sebagai sinyal dasar atau identifikasi, terutama di lingkungan di mana komunikasi menjadi hal yang menantang. Penggunaan bendera di luar konteks militer atau angkatan laut dimulai dengan munculnya semangat nasionalis pada akhir abad ke-17 dan pada abad ke-19. Itu menjadi umum untuk setiap memperkenalkan bendera nasionalnya. Salah satu negara yang berkedaulat dan juga yang akan berulang tahun di bulan ini ialah negara kita tercinta, Indonesia. Juga memiliki bendera yang bersejarah, yaitu bendera merah putih. Bendera ini diambil dari warna Panji atau Pataka Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur pada abad ke-13. Akan tetapi, ada pendapat bahwa pemuliaan terhadap warna merah dan putih dapat ditelusuri akar asal mulanya dari mitologi bangsa Austronesia. Mengenai Bunda Bumi dan Bapak Langit, keduanya dilambangkan dengan warna merah sebagai tanah dan putih sebagai langit. Karena hal ini, warna merah dan putih kerap muncul dalam lambang-lambang negara berbangsa Austronesia seperti Tahiti, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, sampai Madagaskar. Bendera adalah secari kain yang dikibarkan dan melambangkan sesuatu. Sekalipun hanya sebatas kain, namun keberadaan bendera merupakan salah satu keharusan yang harus dipenuhi oleh suatu negara atau bangsa. Oleh sebab itu, bagi setiap negara, mau bangsa wajib memiliki bendera karena merupakan lambang kedaulatan, kehormatan, dan kemerdekaan negara bangsa tersebut. Apalah artinya negara yang berdaulat tanpa sebuah bendera yang menjadi bukti konkret kedaulatan atau kemerdekaan negara tersebut. Deskripsi manfaat. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa fungsi atau manfaat bendera bagi negara adalah sebagai identitas dan jati diri bangsa, kedaulatan bangsa, dan lambang tertinggi bangsa. Digunakan untuk melambangkan suatu negara untuk menunjukkan kedaulatannya, entah itu bendera negara kita ataupun bendera negara-negara di luar sana. Mereka memiliki makna fungsi manfaat yang besar bagi dunia. Untuk memperingati Hari Kebangsaan 17 Agustus, marilah kita memahami, menghargai, serta mencintai apa yang negara dunia kita tinggalkan sebagai sejarah. 1. Frasa verba serta nomina. A. Nomina. Paragraf 1. Kata bendera. Frasa, sepotong kain atau kertas yang berbentuk segi empat atau segitiga yang dipergunakan sebagai lambang negara, perkumpulan, badan, dan sebagainya. Secari kain kibaran yang berwarna, kadang-kadang juga bergambar dan atau bertulisan, yang dikibarkan sebagai lambang cita-cita manusia dan tanda kehormatan dari yang menggunakannya. Paragraf 3. Kata bendera. Frasa, alat yang umum digunakan sebagai sinyal dasar atau identifikasi. Paragraf 5. Kata bendera. Frasa, secari kain yang dikibarkan dan melambangkan sesuatu. B. Verba. Paragraf 1. Kata adalah sebagai. Frasa, sudah membagi. Paragraf 5. Kata adalah merupakan. Frasa digambarkan dengan. Afiksasi. Kata berwarna, jenis nomina, imbuhan ber, kata dasar warna. Kata dikibarkan, jenis verba, imbuhan di kan, kata dasar kibar. Dimulai, jenis verba, imbuhan di, kata dasar mulai. Kebangsaan, jenis nomina, imbuhan ke,
an. Kata dasar bangsa. Peperangan, jenis nomina imbuhan pe-an. Kata dasar rang. Melambangkan, jenis nomina imbuhan me-kan. Kata dasar lambang. Tinggalkan, jenis verba imbuhan kan. Kata dasar tinggal. Kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi. A. Sebuah bendera negara merupakan satu simbol perdamaian negara, terutama bila terjadi konflik horizontal di suatu wilayah. Kalimat deskripsi. A. Bendera adalah sepotong kain atau kertas segi empat atau segitiga yang diikatkan pada ujung tongkat dan sebagainya. Umumnya digunakan secara simbolis untuk memberikan sinyal. Kalimat simpleks dan kompleks. A. Kalimat simpleks. Bendera merupakan subjek, merupakan ialah predikat, lambang kedaulatan merupakan objek. B. Kalimat kompleks. Kompleks setara. Bendera merupakan subjek, adalah suatu merupakan predikat, yang merupakan konjungsi, dikibarkan merupakan keterangan, dan merupakan konjungsi, melambangkan sesuatu merupakan pelengkap. Kompleks bertingkat. Bendera merupakan subjek, pada saat zaman peperangan merupakan keterangan, digunakan merupakan predikat, untuk merupakan konjungsi, membantu koordinasi militer merupakan pelengkap, bendera merupakan subjek, juga merupakan konjungsi, digunakan sebagai merupakan predikat, sinyal dasar atau identifikasi merupakan pelengkap. 가장 높이 빛날 줄 rocket